Selamat sore Mas Ronald dan teman-teman. Perkenalkan saya Carol Margareta dari kelas Biar A. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang membahas tentang bagaimana seorang food reviewer bisa mempengaruhi reputasi bisnis kuliner di era digital. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Food Reviewer terhadap reputasi bisnis kuliner, etika dan regulasi dalam komunikasi digital. Analisis kasus Codeblue dan Claremont. Studi ini secara khusus menyoroti kasus antara Codeblue dan Claremont yang sempat viral dan menimbulkan perdebatan publik terkait etika, opini, konsumen, dan urgensi regulasi hukum dalam komunikasi digital. Pendahuluan di sini adalah di era digital, opini publik sangat dipengaruhi oleh konten yang tersebar di media sosial. Para food vlogger atau reviewer seperti Codeblue kini punya kekuatan besar dalam membentuk citra sebuah usaha kuliner. Namun, kekuatan ini juga membawa tanggung jawab besar, karena ulasan mereka bisa berdampak positif ataupun negatif bagi sebuah bisnis. Salah satunya, contoh nyata adalah kontroversi ulasan Codeblue terhadap toko roti Claremont yang memunculkan polemik hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana ulasan tersebut mempengaruhi reputasi bisnis, bagaimana prinsip etika seharusnya diterapkan dalam food reviewing, serta bagaimana peran regulasi dalam menciptakan komunikasi digital yang sehat. Kronologi kasus ini adalah kasus ini bermula pada tahun 2023 ketika Codeblue mengunggah food review negatif terhadap Claremont. Codeblue menuduh adanya makanan kadaluarsa dan kebersihan yang buruk. Video tersebut viral di berbagai platform dan menuai reaksi publik. Banyak netizen memanjiri kolom komentar Claremont dengan mengkritik pedas. Bahkan cuplikan video itu tersebar luas dan menambahkan tekanan terhadap citra perusahaan. Claremont kemudian mengklarifikasi melalui pernyataan resmi bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Mereka menyebut produk mereka layak konsumsi dan tidak melewati batas kadaluarsa. Selanjutnya, mereka menempuh jalur hukum terhadap Codeblue dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Kasus ini menjadi sorotan karena menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sebagian mendukung Codeblue atas nama transparansi, sementara yang lain menilai perlu adanya etika dan verifikasi sebelum mempublikasi konten. Kasus ini juga memantik diskusi lebih luas tentang etika reviewer, kekuatan influencer, dan perlunya regulasi hukum untuk melindungi reputasi bisnis dalam dunia digital yang cepat dan viral. Karena sekarang itu satu video aja itu bisa langsung naik dan cepat banget tersebar luasnya. Apalagi sekarang itu TikTok itu sangat cepat pemutarannya dan semua orang tuh bebas ngupload apa aja di TikTok. Jadi Codeblue di sini salah karena dia langsung saja menuduhkan Claremont ini memberikan produk kadaluarsa. Dan di sini saya mengambil metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Fokusnya adalah mengkaji konten yang dipublikasikan oleh Codeblue, khususnya di media sosial untuk memahami makna pesan serta dampaknya terhadap reputasi Claremont. Metode ini dipilih karena mempunyai menggali lebih dalam bagaimana opini terbentuk, bagaimana narasi dibentuk oleh reviewer, dan bagaimana konten tersebut diterima oleh publik. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan isu etika dan komunikasi krisis yang muncul dalam kasus ini. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah saya mengambil 4 langkah utama. Yang pertama dilakukan oleh observasi langsung terhadap konten media sosial, terutama video dan komentar dari netizen. Yang kedua, dikumpulkan konten yang relevan. Saya mengumpulkan konten yang relevan baik dari Codeblue maupun tanggapan dari Claremont dan publik. Ketiga, disusun coding sheet. Saya di sini membuat coding sheet sebagai alat bantu dalam analisis isi untuk mengategorikan dan secara sistematis. Terakhir, dilakukan kajian literatur dan regulasi hukum untuk memahami konteks etika dan perlindungan hukum dalam komunikasi digital. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa ulasan negatif Codeblue berdampak signifikan terhadap reputasi Claremont.
terjadi penurunan ulasan positif dan kepercayaan publik ketika konten tidak disertai bukti kuat, muncul potensi pelanggaran etika dan pencemaran nama baik. Claremont merespon dengan strategi komunikasi krisis melalui klarifikasi publik dan keterlibatan aktif di media sosial. Walau cukup membantu meredakan isu, dampak jangka panjang terhadap reputasi tetap terasa. Penelitian ini juga menyoroti minimnya regulasi spesifik soal food reviewing, ketidakseimbangan pemahaman etika antara reviewer dan pelaku usaha memperbesar potensi konflik. Karena itu, diperluas kode etik dan regulasi hukum yang lebih jelas dan adil agar komunikasi digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Sekian presentasi karya ilmiah saya. Terima kasih Mas Ronald dan teman-teman. Selamat sore.